Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erinda Simangunjong dengan NIM 2348201063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai patofisiologi hati, kandung empedu dan pankreas. Di mana yang pertama itu di sini ada daftar isi. Nah, daftar isi ini apa-apa saja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu pengertian, masalah paling sering terjadi dan serius, gejala, tanda, dan uji, klasifikasi, faktor resiko, dan manifesting klinis atau komplikasi. Nah, yang pertama itu mengenai tentang penyakit patofisiologi dari liver atau hati. Liver atau disease atau penyakit liver merupakan gangguan kesehatan yang terjadi karena adanya kerusakan pada organ hati. Umumnya seorang dapat dikatakan menderita penyakit ini jika kerusakan sel-sel dalam organ hatinya telah mencapai 75%. Di sini kita bisa lihat ya gambar hati. Ada right lobe, terus ada left lobe, terus ada di sebelah hati itu ada stomach, dan gallbladder itu kandung empedu, ada small intestine dan bile ducts. Kemudian di sini apa sih contoh dari penyakit hati tersebut? Nah, contohnya itu di sini saya mengambil contoh penyakit hepatitis. Nah, hepatitis adalah penyakit yang memiliki gejala berupa peradangan pada organ hati. Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi virus, kebiasaan minum alkohol, paparan zat beracun atau obat-obatan tertentu. Nah, penyebab dari penyakit ini mulai dari infeksi virus, kecanduan minum alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi cacing hati. Nah, di sebelah ini ada juga struktur dari hati ya yang udah kita bahas tadi. Kemudian, apa sih patofisiologi dari penyakit hepatitis tersebut? Nah, patofisiologi dari penyakit hepatitis tersebut itu dimulai dari agen itu bisa dari virus, bisa dari toksin, kemudian dia mentransmisi. Transmisi itu melalui fekal oral atau pesentral atau parenteral atau kontak makanan minuman atau sanitasi yang kurang. Kemudian itu akan menjadi infiltrasi atau peradangan. Nah, di peradangan itu akan menjadi demam ringan atau berat, kemudian itu akan memblokir denigrasi hati. Nah, destruksi sel hati, kemudian empedostatis dan stereoma dan hiperbiliklubinemia. Nah, di peradangan itu akan menjadi berdampak ke edema, dan di edema itu akan berdampak ke splenomegaly, kemudian hepatomegaly, kemudian tidak nyamannya pada kuadran kanan atas abdomen, nyeri, kemudian malaise, anoreksensia, gangguan GI. Nah, itu kalau peradangan. Dan kalau infiltrasi itu akan menjadi degradasi atau neurosi hati. Kemudian itu akan bisa menyebabkan kematian. Nah, di peradangan itu akan menghasilkan hiperbilirubinemia, di mana itu akan mendapatkan dua hasil, yaitu antara urin dan kulit. Nah, si urin akan menjadi umbiligen, kemudian si kulit akan menjadi si urin itu akan berubah menjadi urobilinogen, kemudian si kulit itu akan jaundice. Nah, kemudian apa sih gejala, tanda, dan uji diagnostik dari penyakit hepatitis tersebut? Nah, gejala dari tanda, uji, dan diagnostik dari penyakit tersebut, gejalanya itu ada seperti gejala dan tanda itu seperti sakit kuning, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, bengkak-bengkak di tungkai, perut, tangan, wajah, warna urin gelap, kotoran berwarna keputihan atau tampak pucat, lelah, letih, lesu, dan lain-lain. Kemudian apa sih uji diagnostik untuk mengetahui kita
sebagai pengidap penyakit hati ya. Contohnya itu apa sih ujinya? Nah, ujinya itu ada tes darah dan urin, kemudian ada pemeriksaan fungsi hati dan ginjal, terus pemeriksaan radiologi seperti foto ronsen, USG, CT scan, dan MRI hati dan biopsi. Kemudian di sini ada namanya kandung empedu. Nah, kandung empedu adalah penyakit kandung yang sering disebabkan oleh batu empedu yang dapat menyumbat aliran empedu melalui saluran empedu sehingga menyebabkan peradangan dan nyeri. Sebagian besar penyakit kandung empedu diobati dengan operasi atau pengangkatan kandung empedu. Nah, empedu itu yang di sebelah ini, teman-teman bisa lihat di hati itu ada yang warna hijau ya. Nah, itu empedu. Nah, di sini strukturnya ada citric dose, kemudian common hepat drugs, terus gallbladder, terus common bile duct. Kemudian apa sih contoh dari penyakit hati penyakit kandung empedu tersebut? Di sini saya mengambil penyakit batu empedu. Nah, batu empedu itu merupakan terbentuk ketika produk empedu berlebihan di kandung empedu. Biasanya kolesterol menumpuk menjadi benjolan yang dapat terus tumbuh dan menumpuk. Nah, biasanya disebut dengan pedu atau saluran empedu. Nah, apa sih penyebabnya dari penyakit ini? Penyebabnya itu pola makan tinggi kolesterol, kemudian kelebihan berat badan dan obesitas, usia di atas 60 tahun, kemudian jenis kelamin perempuan, karena perempuan lebih beresiko 2 kali lipat dibandingkan pria. Nah, riwayat keluarga dengan penyakit kandung kemih dan diabetes. Kemudian di sini ada patogenesis dari batu empedu. Nah, patogenesis dari batu empedu itu pertama dia mendapatkan faktor predisposisi yang dimana supersaturasi getah empedu itu akan mengalami pengendapan atau pembekuan batu empedu, kolelithiasis, dan batu empedu. Nah, batu empedu tidak terkonjugasi akan mengalami pengendapan dan memburuk. Nah, di mana dia akan memburuk. Nah, akan mengalami infeksi biler. Nah, infeksi biler itu akan menyebabkan mual, muntah, kemudian anoreksia. Itu akan menyebabkan defisit volume cairan. Kemudian anoreksia akan menghasilkan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, rusaknya dari kantong empedu tadi bisa juga menyebabkan rusaknya sel hati. Kemudian perubahan bilirubin menjadi diglucuronida, kemudian bilirubin bebas akan menjadi kristal, kemudian adanya sumbatan atau inflamasi. Kemudian itu akan menyebabkan gangguan rasa nyaman seperti nyeri hebat pada bagian hati. Kemudian di sini ada gejala dan uji diagnostiknya. Nah, gejala apa saja sih yang dialami oleh penderita batu empedu ini? Gejala itu sakit yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian kanan atas perut, ya. Kanan atas perut itu seperti bagian hati, tapi di ulu hatinya. Kemudian rasa sakit yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian tengah perut, tepat di bawah tulang dada. Kemudian sakit punggung di atas tulang belikan, kemudian sakit di bahu kanan, mual atau muntah. Kemudian di sini ada uji diagnostiknya. Nah, uji diagnostik dari penyakit ini seperti USG atau ultrasonografi, kemudian CT scan perut, kemudian pemilihan radionuklida kandung empedu, tes darah. Kemudian di sini ada patofisiologi dari pankreas. Nah, patofisiologi dari pankreatitis akut didasarkan pada aktivitas prematur enzim zymogen dan trisinogen yang mengakibatkan kerusakan pankreas lokal dan aktivasi kaskade inflamasi yang menyebabkan sindrom respon inflamasi sistemik atau SIRS yang sering dikaitkan dengan pankreatitis akut. Nah, di sebelah sini ada contoh dari pankreas ya, yang di atas, yang di sini itu normal, dan kemudian yang di bawah itu ada pankreatitis.
contoh pankreas yang telah mengalami pankreatitis atau peradangan pankreas. Kemudian di sini ada contoh dari penyakit pankreatitis. Contoh dari penyakit pankreas itu saya mengambil pankreatitis, di mana radang pankreas atau pankreatitis terjadi ketika pankreas meradang dan membengkak. Kondisi ini bisa disebabkan oleh infeksi sehingga kelainan genetik. Radang pankreas dapat diatasi dengan pemberian obat hingga operasi. Nah, apa sih penyebab dari pankreatitis ini? Penyebab dari pankreatitis ini itu beragam ya. Di antaranya pola hidup yang tidak sehat, kemudian jarangnya olahraga, infeksi, kemudian cedera perut, trigliserida yang tinggi, penggunaan obat-obatan yang dapat mengiritasi pankreas seperti kortikosteroid dan estrogen. Kemudian ada gangguan metabolisme seperti diabetes, kelainan genetik seperti fibrosis kristik. Kemudian di sini ada patofisiologi dari pankreatitis. Nah, patofisiologi dari pankreatitis ini, jika pasien mengalami diagnosis pankreatitis akut, itu akan meningkatkan keparahan APA-CHE itu besar dari 8, kemudian BISAP itu besar dari 2, BUN itu besar dari 22, SIRS kemudian CRP besar dari 150 sampai pada 48 jam. Nah, kemudian itu akan resusitasi awal. Kemudian resusitasi awal 200 cc per kilogram, monitor jumlah urin, kemudian jaga jumlah urin 0,5 cc sampai 3 per kilogram per jam 02, kemudian analgesik. Tentukan etiologinya, obatannya apa, uji fungsi hati, kadar trigliserida, kemudian kadar kalsium, USG abdomen. Nah, pankreatitis berat dan ringan itu akan menjadikan kalau yang berat itu akan pertimbangan dirawat di ICU atau dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, kalau pankreatitis ringan itu lanjut ke terapi. Nah, setelah itu evaluasi respon resusitasi awal. Nyeri pankreas persisten itu akan SIRS-nya atau disfungsi organ besar dari 72 jam. Kemudian itu akan dicek melalui CT scan, cari sumber infeksinya, nutrisi enterai awal, O2, tidak perlu antibiotik profilaktin. Kemudian kalau sudah ditemukannya batu empedu, kolangitis atau obstruksi persis atau disfungsi organ itu akan mengalami, jika iya, itu akan mengalami RCP untuk ekskresi batu dan torotomi dalam 24 sampai 48 jam. Nah, jika tidak, itu akan manajemen konservasi atau kolisistektomi saat pasien masih dirawat di rumah sakit. Kemudian di sini ada gejala, tanda, dan uji diagnostik. Nah, gejala dari penyakit pankreatitis ini seperti demam, gangguan pencernaan, diare, mual, muntah, perut bengkak dan nyeri saat disentuh, penyakit kuning, kemudian jantung berdebar lebih cepat dari biasanya, takikardia. Kemudian uji diagnostik. Uji diagnostiknya itu melalui uji tes darah untuk mengukur kadar enzim amilase dan lipase. Kemudian pemindaian dengan USG, ultrasonografi, kemudian CT scan atau MRI untuk melihat kemungkinan adanya batu empedu serta untuk mengetahui tingkat keparahan pankreatitis akut. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya Rinda Simanguncong. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.